Shalom, selamat datang dalam Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 3 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Tolak Dakwaan Setan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Wahyu 12 ayat 10 yang berbunyi, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Perhatikan apa yang dikatakan ayat pembuka tentang setan. Dia adalah penuduh saudara-saudara seiman, orang yang terus-menerus mengajukan tuduhan terhadap anak-anak Allah. Dia menuduhmu di hadapan Allah, kepada orang lain, dan bahkan menuduh dirimu sendiri. Dia berkembang subur karena rasa bersalah, penghukuman, dan menyalahkan diri sendiri, membisikkan kebohongan yang terdengar seperti pikiranmu sendiri. Dia bisa membuatmu mempertanyakan kedudukanmu yang benar di hadapan Allah, dan meragukan kebenaranmu di dalam Kristus. Mungkin engkau telah berdoa tentang sesuatu, dan itu belum terwujud. Kemudian suaranya datang. Alasan mengapa itu belum terjadi adalah karena engkau tidak cukup berpuasa. Karena itu, Allah tidak berkenan kepadamu. Kemudian tiba-tiba, engkau mulai merasa bersalah dan mulai bertobat serta menyalahkan diri sendiri. Tidak. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak dapat dibodohi oleh tipu daya setan. 2 Korintus 2 ayat 11. Dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jika Tuhan perlu berbicara kepadamu tentang puasa, Dia tidak membutuhkan bantuan setan untuk melakukannya. Terlebih lagi, Tuhan tidak pernah menuduh atau menyalahkan anak-anaknya. Dia mengkoreksi, menginstruksikan, dan membimbing kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Tetapi Dia tidak pernah menghukum atau mempermalukan umat-Nya sendiri. Itu strategi setan, untuk membebanimu dengan rasa bersalah dan membuatmu mempertanyakan kebenaranmu. Terkadang, engkau mungkin mendapati dirimu menuntut pertanggungjawaban dari seseorang atas sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan atau merasa bersalah. Engkau yakin mereka bersalah karena setan yang menaruh tuduhan itu dalam dirimu. Setan menebarkan kecurigaan, kebencian, dan perpecahan. Jangan beri dia kesempatan. Efesus 4 ayat 27 berkata, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Jangan beri dia kesempatan untuk menyebarkan kebohongan, tipu daya, pengkhianatan, dan tuduhan di sekitarmu. Percayalah hanya pada firman, dan nilailah segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran Allah dan keadilannya. Pertahankan kesadaranmu akan kebenaran, dan hiduplah dalam kasih. Kesadaran akan kebenaran menghilangkan rasa bersalah, penghukuman, atau rasa rendah diri, dan menempatkan engkau di atas setan dan tuduhannya. Hal itu juga memberimu keberanian dan keyakinan untuk berdoa kepada Tuhan dan mengharapkan jawaban. Engkau tidak takut dan tidak malu di hadapannya, karena engkau berdamai dengannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah membebaskan aku dari penghukuman di dalam Kristus Yesus. Pikiranku dipenuhi dengan firman-Mu, dan aku menolak untuk memberi tempat kepada iblis. Tuduhan-tuduhannya tidak mempunyai kuasa atas diriku. Aku berdiri teguh, dibenarkan, dikuduskan, dan menang di dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 8 ayat 33-34, Wahyu 12 ayat 11, 1 Yohanes 2 ayat 1. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi, dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia,
dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.